Halo Bunda, balik lagi sama aku Mama Imut Vlog di kampung. Jadi kayak biasa ya, di minggu pagi ini mama-mama ini lagi bersihkanlah rumah. Ini sampahku udah bertumpuk, ya Allah. Ini anak-anak disuruh dia bakar sampah, enggak bakar. Cuman ku suruh buang sampah, ndak ada dia bergerak. 4-5 kali sudah aku bilangin ndak mau dia bergerak, ndak dengarkan. Tapi nanti kalau ini mamanya sudah merepet, loncat-loncat dia pergi jadi rajin. Cuman ya ini karena masih gelap, jadi aku tidak berpikir untuk merepet ya, karena malu juga lah kita didengar tetangga. Apalagi kan ya pagi-pagi, ngapain kita lah kesurupan. Mending kita diam-diam kerjaan sendiri ya, karena itu menghambat rezeki. Ini Bunda ya pagi ini seperti biasa, tangan dua menjadi 1000 tangan karena ya serepot itu kegiatan ibu-ibu hari-hari ini. Habis nyapu masak, habis masak cuci piring, makan, begitu lagi lah seterusnya setiap hari. Malam tadi ini aku capek betul. Biasanya ndak aku boleh karena cucianku ini bertumpuk sampai pagi begini, minimal piring lah ya. Karena kannya ini menghambat rezeki ya. Aku maunya sudah dari jalan ini, nenek capek betul. Suruh anak-anak cuci piring, ndak bersih bekasnya. Habis ini gosok-gosok lagi, lap lagi, cucian lagi kupulung sana sini. Ini masih gelap-gelap ini, cucian lainnya hampir semuanya sudah selesai dikerjakan, Bunda. Gimana nih Bunda, sehat-sehat aja nggak? Rasanya enak banget ya kena cuaca pagi. Nggak tahu nih aku mau masak apa. Pagi ini tuh nggak ada persiapan apa-apa ya. Kayaknya buka pintu tuh kayak dingin, udara-udara dingin, embun-embun pagi tuh masuk enak betul. Pagi ini tuh nggak ada persiapan apa-apa, cuman ngeliat ada nasi tadi malam banyak kayak gini, kayaknya sayang banget ya nggak kita olah. Ya udah deh, jadilah nasi goreng ya. Ini bumbunya udah ada. Kan biasanya aku tuh kalau masak, bikin soto, bikin sop-sopan atau apa bumbunya tuh banyak. Jadi sisanya nanti bisa aku bekukan. Jadi kalau kayak males juga, repot juga, jam terjepit. Jadi tinggal ambil terus tinggal cemplung-cemplung atau tinggal tumis. Jadi kayak memudahkan pekerjaan gitu nah. Bumbu nasi gorengku ini simple lah. Cuma bawang merah, bawang putih kemiri, habis itu kasihkan garam peksin. Kasihkan kecap, kecap Inggris, kasihkan ya apa yang kita suka lah, kita cemplung-cemplung, kita lempar-lempar aja ke wajan situ. Yang penting jadilah makanan enak ya, temannya nggak repot-repot juga, telur ceplok juga selesai. Cuma saya nggak ada ini timunnya, jadi ya seadanya aja lah ini. Pak Su ini bekalnya cuman kayak gini. Syukur lah, syukur-syukurnya ini orang rumah ini nggak rewel dia. Apa yang dimasak ya tinggal dia makan, nggak pernah juga dia kayak cerewet-cerewet gitu. Pokoknya nyambung aja, dia bilang masakan mama ini selalu nyambung aja, beres aja terus, enak aja terus rasanya. Jadi kadang kalau ditanya mau masak apa, terserah aja, nggak makan juga nggak apa-apa. Entahlah, dia puji aku terus dia bilang nggak makan juga nggak apa-apa, nggak tahu apa maksudnya gitu. Nggak tahu lah ya, sudah berapa menitan aku bercakap ya, nggak terasa juga masalah sudah nasi gorengku ini Bunda ya. Bunda-bunda di rumah biasanya ini tim apa, tim beli atau tim masak? Ini aku rencananya mau bikin kue cincin. Jadi waktu lalu adalah aku tuh jalan-jalan sore, mampirlah aku di pinggir jalan. Ada itu kue cincin acil umai manisnya. Itu bener-bener manis Bunda. Enak betul, rasanya tuh kayak lembut, terus kayak ya kayak kue cincin manis-manis legit, enak betul. Cuman aku tuh kayak masih bingung gitu nah. Karena ini tuh percobaan ketiga kalinya aku bikin kue cincin. Jadi dulu pengalamannya aku pernah bikin kue cincin, nonton itu di ini di aplikasi merah ini di YouTube. Nonton aku sama akunnya orang. Dia bilang pakai tepung beras sama gula yang dimasak sampai sampai gulanya itu ini berkaramel. Ya 1 kilo lah aku bikin karena kan oh gampang aja, cuma gula sama tepung beras kasih garam dikit terus dimasak sampai berkaramel, aku masukin lah itu Bunda. Ama Bunda, bukannya malahnya itu jadi malah garing, hancur, alot, keras dia Bunda. Oh iya Bunda, kalau belum ada yang tahu kue cincin, ini kue cincin ini khasnya Banjarmasin Bunda, dia pakai tepung beras, bahannya juga simple. Kalau di Jawa itu kalau aku searching sih katanya kue ali atau kue apa gitu namanya ya, kue ali kayaknya ada ngelihat ini di resep-resep orang, katanya kalau di Jawa kue ali rasanya itu manis terus garing di luar, empuk di dalam kayak berpasir-pasir gitu nah. Ya kalau aku sih kayaknya enak banget. Ini katanya harus pakai pisang. Aku pernah campurkan gula merah yang udah dimasak sama pisang ke tepung beras rose brand Bunda ya. Maai Bunda, hancur adonanku, gagal Bunda, aku buang itu adonan. Ya ampun, ini orang bagi resep dibohong-bohongin ya kita. Sekalinya kemarin tuh ada resep muncul, orang Banjar asli katanya tepungnya harus pakai beras yang udah direndam Bunda, bisa direndam 30 menit. Cuman kalau aku di sini rendamnya semalaman aja karena kan mau tidur ya, tinggal rendam aja gitu nah. Bangun pagi dia udah mekar kah atau udah hipuk kah. Terus karena aku nggak punya ini, kalau bilang orang Jawa dulu tuh alung ya yang untuk menumbuk itu nah, menumbuk ketan, menumbuk beras, mau dibikin tepung ya kan.
karena nggak punya, jadi aku pakai blender aja lah inisiatif. Ini juga aku cobanya cuman 1 mug atau 1 liter beras ya. Pikirku kalau gagal nggak apa-apa lah, karena ini bahannya juga cuma sedikit. Nggak kayak dulu aku bikin sekilo, bener-bener. Karenanya oh gampang aja, tinggal coba kayak gitu. Pokoknya ini tepungnya habis direndam dikeringkan dulu, dibuang airnya, dikeringin, ditaruh di atas kain supaya airnya itu meresap ke kain, turun dia. Setelah dia agak lembab-lembab dingin, tinggal di blender, dihalusin, habis itu di air. Ya memang sih kalau dipikir-pikir lebih baik beli lah ya Bunda ya. Cuman di sisi lain aku tuh pengen belajar bikin kue ini loh. Kayak aku tuh kayak merasa suka aja belajar bikin kue, kalau apa-apa itu bisa bikin gitu nah Bunda. Masa umur udah tuir tapi nggak bisa bikin kue apa-apa. Habis itu ini aku pakai gula aren ya. Di ini aja kok, diserut-serut aja. Terus ini dikacak-kacak. Proses pembuatannya memang riuh ya, dari beras direndam, terus diolah lagi jadi tepung, terus diayak lagi berkali-kali, yang kasar dihalusin lagi. Memang sih kalau dipikir-pikir mending beli ya. Cuman kan tiap orang tuh beda-beda. Di sini juga aku tuh niatnya pengen belajar. Jangan salfok Bunda ya. Kalau gula merahnya aku comot karena kayaknya kayak enak gitu. Nah, aku suka banget gula begini. Ini kalau dia kelihatannya agak lebih encer karena aku campur pisang Bunda ya. Jangan salpok Bunda ya. Kenapa nggak pakai sendok? Kan ini aku makan sendiri juga, tanganku juga. Karena apa ya, kayak ini gerakan refleks gitu. Nah, langsung aja set yang penting jadi. Habis itu di sini aku udah campur gula yang udah dikacak sama pisang, terus dicampur ke tepung beras. Cuman kalau di sini Bunda, aku tuh nggak membuat gulanya menjadi karamel ya. Jadi langsung dicampurkan aja, terus nggak pakai air. Jadi ini tuh dia apa ya, adonannya kalis itu pure karena dari gulanya itu mencair. Terus dikacak di apa namanya ini ya, dikocok gitu, nah digontang kalau bilang orang Bugis. Dia pasti pokoknya diaduk-aduk terus adonannya sampai 20 menitan lah, karena dia itu harus sampai kalis, sampai adonan tuh kayak jatuh gitu. Terus ini aku diamin tadi 30 menit. Di sini aku coba ya bikin yang pakai plastik ditipis-tipisin gitu. Aku mau tahu rasanya gimana. Apakah rasanya beda sama yang kalau kita bikin itu bulat-bulat gede. Jangan salpok nah Bunda ya. Kenapa kompornya tidak mau nyala-nyala? Nggak tahu juga ini, kayaknya gara-gara kejatuhan air. Kemarin aku tuh ada masak, mungkin agak mendidih ya, buihnya tuh jatuh ke ini, rembes ke bawah. Ini aku tes dia adonannya tipis-tipis, terus dibulet-buletin. Gak tahu ya kenapa. Kadang kalau aku beli itu kue ini tuh dia tuh digorengnya satu-satu loh, kayak unik banget gitu. Nah, apa nggak bosen apa menggoreng satu-satu ya? Di sini aku cobain yang tipis tadi, aku nggak suka ya karena dia terlalu garing betul. Sedangkan yang aku suka tuh yang garing di luar, terus di dalamnya tuh empuk. Oke, ini kue aku berhasil, dia ngembang naik ke atas meskipun bentuknya nggak cantik ya, tapi aku bersyukur banget karena selama ini tuh aku gagal terus kalau bikin kue ini. Bener-bener deh, kue ini tuh simple tapi riuh karena takaran gula kebanyakan dia bakal alot, keras. Terus juga dia nggak pakai air. Oh iya Bunda, katanya itu kalau orang bilang bisa pakai tepung beras Rose Brand. Tapi aku pernah coba ya, dia hancur. Dan menurutku kue ini tuh bisa, tapi harus dari beras, dari tepung yang kita bikin sendiri. Kalau dari tepung beras itu dia dominannya ke keras. Terus juga rapuh, gagal. Bunda, nggak terasa ya kita udah mau berpisah. Terima kasih ya Bunda udah nonton konten aku sampai di titik ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe konten ini ya Bunda apabila Bunda suka. Ini hasil akhirnya kuenya. Ini aku inisiatif kasih wijen ya, karena pernah makan kue begini dikasih wijen. Jadi kayak oh kebetulan juga sih di rumah lagi ada wijen. Tapi kalau Bunda mau bikin nggak pakai wijen nggak apa-apa. Ya kayak gini, habis masak lap-lap lagi, cuci-cuci lagi. Terus habis itu ya nggak ada istirahatnya sih sebenarnya. Benar-benar ya Bunda ya. Jadi perempuan itu kita tuh mesti harus strong banget ya. Nggak ada hari libur dan nggak boleh sakit. Aku masih kayak nggak nyangka ya kue aku benar-benar berhasil. Padahal biasanya kue itu susah banget berhasil. Aku tuh kayak mau bikin lagi gitu. Nah cuman kayak repot banget. Mesti harus bikin tepung beras sendiri. Dan di tempatku tuh aku juga nggak tahu di mana penggilingan tepung beras.